Oke, sekarang saya lanjut untuk menjelaskan yang bagian C ini saja ya. Jadi integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat minus ZT dt. Untuk real Z-nya lebih dari 0. Sebelumnya perhatikan dulu bahwa misal Z ini adalah X plus IY, maka nanti E pangkat minus ZT ini sama dengan E pangkat minus X plus IYT. Ini sendiri dapat dipecah menjadi E pangkat minus XT dikalikan E pangkat minus IYT. Kemudian menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Dengan demikian, maka ini sama dengan E pangkat minus XT dikalikan cos YT plus I sin YT. Saya buat seperti ini karena kita lihat bahwa yang di sini adalah, bagian sini adalah bagian real, dan bagian sini yang ada I-nya, ini adalah bagian bilangan kompleks ya. Karena dia bilangan kompleks, maka pakai rumus Euler tadi bisa diubah jadi seperti ini. Selanjutnya, dari sini kita kembalikan lagi dalam bentuk integral tadi. Berarti, oh ya ini tadi belum selesai. Ini berarti E pangkat minus XT cos YT bukan ditambah ya. Iya benar, ditambah I dikalikan E pangkat minus XT sin YT. Selanjutnya ini kita integralkan dari 0 sampai tak hingga. Ini artinya 0 sampai gini. Ya, 0 sampai tak hingga E integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat minus ZT dt. Ini berarti sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat minus XT cos YT ditambah, dt, jangan lupa dt, ditambah I kalikan integral 0 sampai tak hingga E pangkat minus XT sin YT. dt juga. Nah, dalam hal ini kita mengerjakannya tidak langsung seperti ini ya, tapi kita misalkan saja. Jadi batasnya yang diubah. Nanti pakai limit juga. Misal M lebih dari 0. Maka nanti kita akan dicari nilai ini dulu, 0 sampai M dari E pangkat minus ZT dt. Nanti kalau sudah ketemu, lalu dicari nilai dari limit M-nya menuju ke tak hingga dari integral 0 sampai M E pangkat minus ZT dt. Nah, sudah ya dari sini. Maka kita lanjut ke yang tadi, integral dari 0 sampai M E pangkat minus ZT dt. Ini tadi kan sama dengan integral 0 sampai M dari E pangkat minus XT kalikan cos YT plus dt, plus I integral 0 sampai M E pangkat minus XT sin YT dt. Nah, ini yang akan dicari. Kalau seperti ini, kita menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus seperti yang di kalkulus. Nantinya, kita tahu bahwa bagian ini ya, bagian yang di sebelah kanan, baik ini maupun ini ada nilainya karena nilai X-nya, karena kita tahu bahwa nilai X-nya lebih dari 0. X ini sama dengan real Z ya. Kalau X-nya lebih dari 0 berarti E pangkat minus XT ini kan berarti sama dengan seper E pangkat XT, gini kan. Kalau misalkan
X-nya kurang dari 0, negatif, ya agak bermasalah sebenarnya, tapi ya pokoknya ini bisa lah ya, ini bisa karena X-nya lebih dari 0. Oh, sorry. Ini ada dan konvergen. Sorry, bukan ada saja, tapi ada dan konvergen. Karena di sini X-nya positif. Kalau X-nya positif berarti ini E pangkat minus XT ini sama dengan 1/XT. Dan kalau kita lihat nanti pakai ini ya. Kita lihat saja E pangkat bilangan positif aja, E pangkat X. Nah, grafiknya ini. Kalau E pangkat X grafiknya akan naik, maka kalau di sini saya buat grafiknya akan konvergen ke grafiknya akan konvergen. Nah, ini yang oranye, mengikuti gambar yang oranye. Karena dia konvergen ke suatu bilangan, maka nanti di sini bisa yang hijau ini yang di sebelah kanan, integral sebelah kanan ini bisa kita cari nilainya. Kemudian karena kita tahu bahwa turunan dari E pangkat minus ZT ini sama dengan minus Z dari E pangkat minus ZT. Maka integral dari 0 sampai M E pangkat minus ZT dt ini sama dengan minus 1/Z. Ini tinggal dipindah ke sini ya. Minus 1/Z dari E pangkat minus ZT dari 0 sampai M. Dan di sini, ini sama dengan, kalau kita masukkan, ini sama dengan 1/Z dikalikan 1 minus E pangkat minus MZ. Kalau bingung kenapa, ya tinggal masukkan aja M-nya, terus masukkan 0, E pangkat 0T kan berarti 1 kan? Karena ada minusnya saya masukkan saja di dalamnya. Selanjutnya, dari sini kita punya, kalau misalkan, karena nilai mutlak dari E pangkat minus MZ ini sama dengan E pangkat minus MX dikalikan nilai mutlak dari E pangkat minus MIY. Oh, gini dulu. Kalau bingung seperti ini dulu. Kita punya E pangkat MZ ini sama dengan E pangkat MX kalikan E pangkat minus MIY. Ini kan mirip-mirip sama yang di atas tadi ya. Karena, mana tadi? Nih, karena Z-nya sama dengan, mirip-mirip sama ini. Karena Z-nya sama dengan X plus IY, maka nanti tinggal dibalikin aja. Z-nya diganti sama X plus IY. X plus IY-nya di sini. Sehingga berlaku demikian. Terus di sini ini tadi kita punya bahwa dari sini kalau misalkan saya buat nilai modulusnya, modulus dari E pangkat minus MZ sama dengan, ini kan bilangan real ya, karena ini bilangan real berarti ini tetap saja E pangkat minus MX. Terus yang di sini menjadi modulus dari E pangkat minus M, ini kali ya, MIY. Selanjutnya, tadi kita punya bahwa kalau E pangkat mana tadi? E pangkat MIY ini kalau dimoduluskan ini sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Alasannya adalah kita lihat di sini. Kita punya bahwa Z sama dengan R pangkat E pangkat I theta. Kalau saya buat modulusnya, berarti modulus Z itu sama dengan modulus dari
RE pangkat I theta, di mana modulusnya adalah R-nya ini kan. R itu adalah panjang bilangan kompleksnya. Nah, karena tadi di sini R-nya itu adalah 1, di sini kan sama dengan 1 kalikan E pangkat ini, modulusnya 1, maka di sini yang tersisa tinggal E pangkat minus MX. Seperti ini. Terus, tadi karena ini tadi, real Z sama dengan X-nya ini lebih dari 0, dan tadi kita punya bahwa M-nya ini cukup hanya dibilang lebih dari 0, maka nanti kalau kita limitkan, maka untuk M-nya yang mendekati tak hingga, E pangkat minus MX ini akan mendekati 0, gitu. Kemudian dari sini, kita akan menyimpulkan bahwa integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat minus ZT, kita pakai teorema dasar kalkulus ya, yang tadi sudah sempat kita bahas, 0 sampai M. Teorema dasar kalkulus itu yang ini. Jadi misalkan ada suatu fungsi kompleks dan ada dua fungsi kompleks, satunya huruf kecil, satunya kapital. Jika yang huruf kapital itu diturunkan, hasilnya adalah yang huruf kecil, ya untuk T-nya di sini, maka nanti komponen-komponennya juga berlaku sama, sehingga akibatnya integral dari WT, ya ada ininya juga, ini sama dengan langsung ini, U plus IV-nya dimasukkan. Contohnya, ini ya, berarti ini. Akibatnya ini integral dari W-nya nanti, W kecil itu sama dengan W yang besar, masukkan AB-nya. Contohnya seperti yang ini tadi, jika saya punya E pangkat IT, saya punya E pangkat IT per T, E per I, diturunkan tuh hasilnya E pangkat IT. Maka nanti integral dari yang ini itu sama dengan ini, tinggal dimasukkan batasnya. Nah, menggunakan teorema dasar kalkulus, tadi kita punya bahwa ini ya, E pangkat ZT ini sama dengan minus Z E pangkat minus ZT. Terus kemudian kita pakai integralnya, hasilnya seperti yang ini, yang di baris kedua. Maka tadi ini sama dengan, ini tadi saya masukkan lagi, E pangkat minus ZT dt. Kita masukkan ke yang atas tadi, ini sama dengan ini ya. Limit untuk M menuju ke tak hingga dari 1/Z kalikan 1 min E pangkat minus MZ. Ini dari 0 sampai M. Kemudian kita tahu, ini nggak pakai karena sudah dihitung ya tadi ya, hingga tidak pakai M, tidak pakai ini. Nah, terus dari sini kita tahu bahwa limit dari E pangkat minus MZ ini tadi ya, E pangkat minus MZ tadi, kalau dimoduluskan, ternyata dia dari yang sini tadi, ternyata kalau dimoduluskan menuju ke 0, berarti ini konvergen ke 0. Untuk M-nya menuju ke tak hingga, maka nanti yang ini, bentuk yang terakhir ini saya turunkan saja ya. Ini sama dengan limit M menuju ke tak hingga dari 1/Z dikurangi limit M menuju ke tak hingga dari 1/Z kalikan E pangkat minus MZ. Tadi kalau saya pakai M-nya menuju ke tak hingga, maka nanti ini akan menuju ke 0. Yang ini, bentuk ini akan menuju ke 0. Oleh karena itu, ini yang tersisa tinggal yang ini saja ya, jadi 1/Z saja. Nah, terus apa gunanya tadi dipecah jadi 2 gitu kan? Kita lihat bahwa
Kalau misalkan tadi yang saya pecah jadi 2, ini pecah jadi 2 itu yang ini ya maksudnya ya. Ini yang ada hijau-hijaunya tadi. Kalau dipecah jadi 2, ini kan seperset ya. Kita lihat bahwa integral dari 0 sampai M dari E pangkat minus XT cos YT dt ini nanti akan sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat. Dan integral dari 0 sampai M 0 sampai M dari E pangkat minus XT sin YT ini sama dt juga, ini sama dengan Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga nanti kita lihat bahwa integral 0 sampai M dari E pangkat minus ZT ini sama dengan yang tadi. Ini ditambah ini akan sama dengan, oh ya, ini ada i-nya ya, sorry, ada i-nya. Ini nanti akan sama dengan 2 ini. Ini ditambah I kalikan Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti ini sama dengan X plus IY per X kuadrat plus Y kuadrat. Dimana ini sama dengan, kalau kita kembalikan dalam bentuk Z, maka ini sama dengan Z per, yang ini adalah modulus Z dikuadratkan. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, di sini ada minusnya. Ini ada minusnya. Dan di sini ada minusnya, berarti tandanya bukan positif tapi minus. Ini minus. Di sini juga bukan plus, berarti di sini adalah minus. Nah, kalau kita lihat berarti ini adalah seperti Z ini. Z konjugat. Dimana kalau kita lihat, kita pecah, ini adalah Z konjugat per Z kalikan Z konjugat. Tinggal dipecah deh. Dan ternyata ini sama dengan seper Z, dari mana seper Z ini sama seperti yang ini. Ini. Nah, itu artinya kalau kita pecah, cara pengerjaannya ada 2 cara. Yang pertama dari menggunakan teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus itu yang ini. Halaman yang sedang saya buka ini. Dari yang berwarna biru ya. Dari sini sampai ke bawah sini. Nah, sampai ke bawah sini kita menggunakan teorema dasar kalkulus. Tentunya kalkulusnya kalkulus kompleks ya. Atau kita pakai dipecah. Dipecahnya pakai yang ini. Yang warna hijau dipecah. Jadi 2 bagian seperti yang di bawah sini. Sampai ke bawah sini. Nah, bisa pakai 2 cara. Seperti itu. Atau mau membuktikannya juga nggak apa-apa seperti itu. Oke, sekian jawaban untuk yang 2C. Dan kita lihat kuncinya ternyata memang sama ya kuncinya ya. Ini super Z. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.